Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa kembali di dalam Efrata Devotion pada pagi hari ini. Tema kita hari ini adalah hati yang melayani. Sebagai orang Kristen, pasti kita sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti berikut ini, ya. Di gereja pelayanan sebagai apa? Sudah berapa lama melayani? Gimana orang-orangnya? Gimana pendetanya? Dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, seakan merupakan suatu hal yang pasti jika menjadi orang Kristen itu melayani. Tanpa kita sadari, seringkali melayani menjadi tolak ukur seseorang untuk melayani, untuk melihat tingkat kerohanian seseorang. Setiap orang yang terjun ke dalam pelayanan, kita semua tidak dipanggil untuk mencapai keberhasilan. Kita dipanggil untuk setia melakukan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Bapak Ibu dan Saudara, dalam melayani kita akan berjumpa dengan orang yang menyakiti kita, orang yang mengecewakan kita. Rasanya sudah kita kerjakan dengan baik tugas kita, tapi kok seakan tetap saja salah. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, kita dipanggil bukan untuk mencapai keberhasilan, tetapi kita dipanggil untuk setia. Yesus datang untuk melayani, anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus meninggalkan tahtanya di sorga. Dia datang ke dunia dengan tujuan yang jelas, yaitu melayani saya dan saudara. Selama ia berada di dunia, ia tetap fokus kepada tujuannya. Hal ini bisa kita lihat berdasarkan tulisan-tulisan penulis Injil. Ya, dikatakan ketika berjumpa dengan orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Matius 9 ayat 36. Dan dikatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Matius 15 ayat 32. Diperhatikan Bapak Ibu dan Saudara, hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan untuk melakukan pelayanan. Bagaimana dengan hati kita? Bila kita bertemu dengan orang yang perlu kita layani, orang yang perlu kita tolong, apakah hati kita tergerak oleh belas kasihan Allah? Dia mati menyelamatkan dosa manusia, Bapak Ibu dan Saudara. Yesus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam melayani, Yesus memberikan nyawanya. Dia mati untuk menghidupkan orang yang dia layani karena mereka telah mati di dalam dosa. Cara Yesus Kristus dalam melayani pun patut kita ikuti, patut kita tiru. Setiap orang yang melayani Tuhan, baik dalam kepengurusan seksi maupun dalam kemajelisan dan lain sebagainya. Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikianlah halnya dengan seorang pelayan. Jika belum mati untuk dirinya sendiri, belum mematikan ego, belum menempatkan pelayanan di atas kepentingan pribadi, masih tinggi hati, dan masih sombong dalam pelayanan, saya mau katakan pelayanan kita akan menjadi batu sandungan. Tidak akan menghasilkan buah yang lebat, tidak akan berdampak, tidak akan menjadi berkat, tidak akan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. So, Bapak Ibu dan Saudara, melayanilah dengan segenap hati, melayanilah dengan tulus hati, melayanilah selagi masih ada kesempatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan. Ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh melayani. Siapakah kami Tuhan sehingga kami dapat melayani Tuhan? Tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhanlah yang melayakkan setiap kami dapat melayani Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan meminta dan memohon supaya Tuhan boleh terus beri kami hati yang terus mau melayani. Hati yang besar seperti hati Yesus memberi belas kasihan kepada banyak orang. Boleh memperhatikan sekitar kami. Agar kami Tuhan didapati betul-betul setia melayani Tuhan sampai Yesus berkata selesai dalam melayani. Berkati setiap kami Tuhan. Siapapun kami, apapun keberadaan kami, berkati kami. Supaya ketika kami melayani, kami punya motivasi yang benar dalam melayani. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.